Perkenalkan, nama saya Widyen Sani Turnip, NIM 42131210077 dari kelas PSPF 2021A dari kelompok 5, dosen pengampu Profesor Dr. Sahyar MSMM. Adapun materi yang saya bawakan adalah termodinamika. Peta konsep termodinamika. Yang pertama, sistem dan lingkungan termodinamika. Dapat dibagi menjadi dua, yaitu sistem termodinamika dan lingkungan termodinamika. Sistem termodinamika dapat dibagi menjadi tiga, yaitu sistem terbuka, tertutup, dan sistem terisolasi. Tujuannya agar mengetahui tentang suatu sistem maupun lingkungan pada termodinamika. Kemudian hukum 1 termodinamika. Hukum 1 termodinamika dapat dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama usaha, energi dalam kapasitas kalor, proses termodinamika. Nah, proses termodinamika dapat dibagi menjadi 4, yaitu isobarik, isokorik, isotermal, dan adiabatik. Tujuan dari peta konsep ini adalah agar dapat memahami tentang hukum 1 termodinamika dengan benar. Kemudian hukum 2 termodinamika. Hukum 2 termodinamika dapat dibagi menjadi 3, yaitu pengertian siklus, siklus Carnot, mesin kalor Carnot. Mesin kalor Carnot dapat dibagi menjadi 2, yaitu mesin pendingin dan mesin pemanas. Tujuannya agar dapat memahami tentang hukum 2 termodinamika dengan benar. Kemudian ada siklus termodinamika. Siklus termodinamika dapat dibagi menjadi 5, yaitu definisi siklus, siklus diesel, siklus Otto, siklus Carnot, dan siklus Stirling. Siklus Carnot dapat dibagi menjadi 2, yaitu efisiensi mesin dan kerja oleh mesin. Tujuannya agar dapat memahami siklus proses yang terjadi pada termodinamika. Kemudian ada prosedur termos. Termos terbuat dari campuran aluminium, kaca, plastik, dan gabus. Bagian dalam termos tersebut dari aluminium yang dilapisi kaca. Bahan ini merupakan jenis konduktor yang cukup baik. Bagian luar termos terbuat dari plastik dan gabus. Tujuannya adalah menjaga suhu dalam termos supaya tetap. Gabus dan plastik adalah isolator panas. Ada juga termos yang menggunakan ruang hampa udara di dalamnya. Ruang hampa udara ini juga berfungsi sebagai isolator panas. Termos yang tertutup rapat hingga hampa udara mampu menjaga suhu air. Prinsip kerja termos panas maupun dingin adalah sama. Tujuannya untuk mengetahui prosedur pada termos pada penerapan termodinamika. Kemudian ada prosedur kulkas. Yang pertama, proses pada tekanan konstan. Pada proses tekanan konstan, tekanan awal proses sama dengan tekanan akhir proses. Pada awalnya, energi panas akan ditransfer ke kulkas dan energi tersebut akan bergerak menuju area yang lebih dingin pada kulkas. Dengan begitu akan terjadi tekanan konstan pada energi panas dan dingin yang ada di dalam kulkas. Kemudian proses pada volume konstan. Kemudian tekanan tersebut akan menghasilkan sebuah volume pada setiap energi panas dan dingin. Kemudian ada proses pada temperatur konstan. Tahapan ini biasa dikenal sebagai proses isotermal. Pada proses ini biasanya temperatur awal proses dapat menyebabkan perubahan energi dalam suatu sistem perangkat elektronik. Hal ini dapat terjadi karena energi panas akan selalu mengarah ke area yang lebih dingin, sehingga terjadi proses transfer energi panas menjadi energi dingin. Kemudian ada proses adiabatis. Terakhir, dalam proses adiabatis ini tidak ada kalor yang masuk ataupun dilepaskan oleh sistem. Dalam artian, perubahan energi panas menjadi energi dingin ini dapat mengubah tekanan dan volume pada setiap energi yang ada di dalam kulkas. Tujuannya untuk mengetahui prosedur pada kulkas pada termodinamika. Kemudian prosedur AC. AC menghisap udara pada ruangan melalui kipas sentrifugal yang ada pada evaporator, kemudian masuk dan bertemu dengan pipa coil. Di dalam pipa coil, udara akan bersentuhan dengan cairan referens yang menyerap panas pada udara. Kemudian ketika udara suhu sudah dingin, maka refrigeran menguap dan berkumpul pada penampung uap. Tekanan uap dari evaporator akan disirkulasikan ke kondensor sehingga suhu serta tekanan refrigeran akan naik. Tujuan untuk mengetahui prosedur pada AC dalam termodinamika. Kemudian masuk ke prosedur siklus Carnot pada PLTU. Prinsip kerja dari PLTU adalah dengan menggunakan siklus air uap air yang merupakan suatu sistem tertutup air dari kondensat atau air dari hasil proses pengoksidasian di kondensor.
dan make up water atau air yang dimurnikan. Dipompa oleh kondensan pump ke pemanas tekanan rendah. Di sini air dipanasi kemudian dimasukkan oleh daerator untuk menghilangkan oksigen. Kemudian air ini dipompa oleh boiler feed water pump masuk ke economizer. Dari economizer yang selanjutnya dilarikan ke pipa untuk dipanaskan pada tube boiler. Pada tube air dipanas terbentuk uap air. Uap air ini dikumpulkan kembali pada stem drum. Kemudian dipanaskan lebih lanjut pada superheat, sudah berubah menjadi uap kering yang mempunyai tekanan dan temperatur tinggi. Dan selanjutnya uap ini digunakan untuk menggerakkan suhu turbin tekanan tinggi. Untuk suhu turbin menggerakkan poros turbin. Hasil dari putaran poros turbin kemudian memutar poros generator yang dihubungkan dengan coupling. Dari putaran ini dihasilkan energi listrik. Energi listrik yang dihasilkan dari generator disalurkan dan didistribusikan lebih lanjut ke pelanggan. Uap bebas dari turbin selanjutnya dikondensasikan dari kondensor dan bersama tekanan rendah, derator, boiler feed, water pump, pemanas tekanan tinggi, economizer, dan akhir menuju boiler untuk dipanaskan menjadi uap lagi. Proses ini akan terjadi berulang-ulang. Tujuan untuk mengetahui proses pada siklus Carnot terlebih pada siklus dari mesin Calor ideal. Sekian dan terima kasih.